أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a tuhbitu sauma, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wa yaminul ghamus wan nazru bisyahawah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa Al-Islamiyah TV 242 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara Kultum Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan cucuan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan puasa yang kita laksanakan termasuk ibadah yang dapat diterima Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus juga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita berpuasa terkadang orang hanya terpaku kepada hal-hal yang membatalkan puasa secara syariah, tetapi jarang orang yang benar-benar memperhatikan apa saja yang dapat membatalkan bahkan menghilangkan dari pahala puasa itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ada 5 hal yang bisa menghilangkan dan menghapus pahala puasa kita, yaitu diantaranya adalah al-kadzibu, berdusta. Berdusta adalah suatu sifat yang tidak baik dan termasuk digolongkan dalam sifat munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salasah, iza haddatsa kadzaba. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya adalah iza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Dan ketika seseorang berdusta tentu saja dia berdosa. Akan tetapi ketika dia berdosa sedangkan dia dalam melaksanakan ibadah puasa, maka bisa menghapus dan menghilangkan pahala puasanya. Oleh itu kita harus hati-hati di dalam berbicara, di dalam menyampaikan informasi, wabil khusus ketika kita sedang berpuasa. Maka apa, insya Allah kalau kita selama sebulan penuh kita berusaha memperhatikan apa yang kita ucapkan, kita berusaha untuk menjadi orang yang jujur, maka nanti setelah Ramadan kita akan terlatih menjadi orang yang jujur dan tidak suka dengan kedustaan. Karena kedustaan ini adalah suatu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan adalah merupakan salah satu sifat orang munafik. Dalam satu keterangan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wa amila bihi, falaisa lillahi hajatun fima ayyada ta'amahu wa syarabah,
atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan yang bohong, wa amila bihi, dan dia terus saja melaksanakan kebohongan-kebohongan sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh bima ayyada ta'amahu wa syarabah, dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya makan dan minumnya hanya sekedar lapar dan dahaga saja, tidak bernilai puasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hal yang kedua yang bisa menghapuskan pahala puasa adalah al-ghibah. Ghibah adalah menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencela orang yang suka menceritakan keburukan dan aib orang lain yang tidak pada tempatnya. Di antaranya dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ayuhibbu ahadukum, apakah suka salah seorang daripada kalian ayyakula lahma akhih, memakan daging saudaranya, maitan yang sudah meninggal, yang sudah mati, fakarihtumu, maka tentunya dia akan membencinya. Artinya tidak suka memakan bangkai saudaranya. Diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, orang yang suka membuka aib orang, orang yang suka menceritakan keburukan orang, itu diibaratkan sama saja dengan orang yang suka memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal. Alangkah buruknya contoh atau perumpamaan orang-orang yang suka menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Para pemirsa Al-Islamiyah TV 242 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berpuasa, dia menggibah, menceritakan keburukan orang lain, itu suatu perbuatan yang sangat tercela. Tapi manakala sedang berpuasa, dia tetap saja menggibah, tetap saja membuka aib orang lain, menceritakan keburukan orang lain, maka bisa menghilangkan pahala daripada pahala puasanya. Oleh karena itu, marilah kita latih dalam berbicara kita. Tidak hanya kita berusaha untuk tidak berdusta, bahkan jangan sampai daripada ucapan-ucapan kita membuka aib, membuka keburukan, kejelekan-kejelekan sesaudara kita sesama muslim. Karena ini juga perbuatan yang sangat tercela. Dan kalau sudah terlatih kita selama 1 bulan tidak berdosa dan tidak menceritakan aib orang lain, maka Pak insya Allah setelah Ramadan kita benar-benar menjadi orang yang mempunyai self control, pribadi yang kuat di dalam berbicara dan mengeluarkan ucapan-ucapan kita. Para pemirsa Al-Islamiyah TV 242 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, yang bisa membatalkan daripada pahala puasa kita. Secara syariat puasanya sah, secara hukum fikih puasanya tidak batal, tetapi nilai puasanya, pahala puasanya, ganjaran puasanya bisa hilang, bahkan tidak ada. Yang ketiga adalah an-namimatu. An-namimatu adalah menggandu domba. Zaman sekarang dikenal dengan istilah memprovokasi. Orangnya disebut dengan provokator. Ketika ada perselisihan antara 2 orang ataupun 2 kelompok, bukan mereka damaikan, maka mereka peruncing sehingga menimbulkan suatu kerusuhan dan keresahan. Orang-orang yang suka memprovokasi, orang yang suka mengadu domba adalah perbuatan yang tercela dan perbuatan hina. Akan tetapi manakala dilaksanakan saat dia sedang berpuasa, bisa menghilangkan dan menghancurkan pahala puasanya. Para pemirsa Al-Islamiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, yang bisa menghilangkan dan menggugurkan daripada pahala puasa kita adalah yaminul ghamus. Yaminul ghamus artinya sumpah palsu. Dia bersumpah, tetapi sumpahnya itu bohong. Waliyazubillah, seperti orang yang berdagang. Ketika dia membeli barang dengan harga Rp75.000, lalu barang itu ditawar oleh orang dengan harga Rp100.000,
Maka dikatakan, demi Allah, ini untungnya belum ada. Demi Allah, belinya aja belum dapat. Dia bersumpah, padahal dia beli cuma 75.000. Dia kasih harga 150.000, orang tawar 100.000, dia bilang belum dapat untung. Bahkan dia bersumpah belinya aja belum dapat. Ini salah satu contoh saja daripada sumpah-sumpah palsu seperti ini dilaksanakan. Maka ini suatu perbuatan dosa besar. Akan tetapi ketika dilaksanakan oleh orang yang berpuasa, bisa menghilangkan dan menghapus pahala puasanya. Dan yang terakhir, yang kelima, ini yang dianggap remeh oleh sebagian masyarakat. Akan tetapi memang banyak terjadi dan bahkan waliyazubillah sangat bisa merusak daripada pahala puasa kita. Yang kelima yang bisa menghilangkan pahala puasa kita adalah an-nazrah bisyahawah, memandang dengan syahwat antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan dan laki-laki. Kita tahu ada istilahnya ngabuburit, nungguin buka puasa bersama. Kadang-kadang orang yang bukan mahram antara satu dengan yang lain pergi cari buka puasa bersama, ya. Yang waliyazubillah masih pacarannya aja udah dosa, bahkan dia dengan alasan cari untuk berbuka puasa bersama. Saling memandang saja bisa menghilangkan pahala puasa, apalagi saling bersentuhan. Begitu juga ketika kita keluar di sore hari, bagaimana kita lihat banyak wanita-wanita yang cantik, sementara wanita-wanita banyak ngelihat pria-pria yang ganteng, dan dia memandang, dia melihat daripada itu, Masya Allah, dia tuh cewek cakep-cakep banget, itu cewek. Iya. Wah, kata yang cewek itu juga cowok ganteng tuh, siapa tuh yang itu? Iya. Nah, akhirnya memandang, maka dikatakan an-nazra bisyahwah, memandang dengan syahwat. Ini bisa menghilangkan dan menghapuskan pahala puasa. Sangat sayang bila mana kita sudah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa, sangka kita alhamdulillah udah siap untuk Idul Fitri dengan baju baru, akan tetapi puasa kita penuh cacat. Di dalam puasa kita ada 5 hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Dalam keadaan puasa terus saja dia berdusta. Dalam keadaan puasa terus saja dia menggibah, menceritakan keburukan-keburukan orang sesama muslim. Di dalam berpuasa dia terus saja mengadu domba. Di dalam berpuasa sumpah palsu tidak dihindarkan. Dan yang kelima, selama berpuasa pun dia senantiasa melihat kepada wanita-wanita yang bukan mahramnya dengan penuh syahwat. Ini sangat disayangkan, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal 'atsy. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak didapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Pahala puasanya 0, pahala puasanya kosong. Para pemirsa TV Al-Islamiyah 242 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua, wabil khusus saya yang berbicara, bisa menghindari 5 hal yang bisa menghilangkan dan membatalkan pahala puasa kita. Secara syariat, secara hukum fikih mungkin puasanya tidak batal, akan tetapi pahala puasa, ganjaran puasa tidak diperoleh bagi orang yang melakukan 5 hal tadi. Yang pertama berdusta, yang kedua menggibah, yang ketiga mengadu domba atau suka memprovokasi, yang keempat adalah sumpah palsu, dan yang kelima adalah memandang sesama jenis dengan penuh syahwat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, para pemirsa Al-Islamiyah TV 242 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekedar apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Selanjutnya mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan-kekurangan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang dalam kesulitan Allah angkat segala macam kesulitannya, dan perbanyaklah doa di bulan Ramadan ini, karena saat-saat yang makbul untuk kita berdoa di bulan-bulan Ramadan siang malam, apalagi ketika saat kita berbuka puasa, itulah saat-saat qabul kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.